Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin yang pertama-tama tentu saya ingin memperkenalkan lebih jauh terkait Bank BJB, bahwa Bank BJB sebagaimana bank-bank BPD pada umumnya, kita lahir tahun 61 Bapak Ibu sekalian, sudah 60 tahun kita berkiprah dalam industri perbankan Indonesia, dan alhamdulillah saya mungkin setengah masanya 30 tahun di Bank BJB. Alhamdulillah, syukurillah bahwa selama ini Bank BJB sudah banyak melakukan transformasi, perubahan tertentu yang memang sangat kami rasakan. Beberapa milestone yang perlu kami sampaikan bahwa tahun 2010 kita melakukan IPO, di mana Bank BJB merupakan BPD pertama yang go public. Tentu hal ini merupakan salah satu fondasi yang sangat penting bagi kami, di mana dengan go public itu tentu banyak mata mengawasi sehingga akan mendorong kami menjadi lebih GCG. Kemudian juga kita pada tahun itu kita juga ada corporate action, di mana kita juga men-spin off daripada UUS kita menjadi Bank BJB Syariah. Dan terakhir saat itu kita juga melakukan rebranding dari Bank Jabar Banten menjadi Bank BJB. Saat itu kita alhamdulillah bisa menjadi bank go public dengan memperoleh dana emisi sebesar 1,45 triliun Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah tahun depan kita akan lagi menambah modal melalui mekanisme rights issue dengan jumlah saham sebanyak 125 juta lembar saham. Karena kita juga semakin menyadari bahwa ke depan tentu sebagai perbankan faktor modal adalah bukan hal yang penting buat kita untuk bisa membackup daripada arah bisnis ke depan. Kemudian Bapak sekalian, kebetulan tahun ini Bank BJB melakukan reformulasi strategi melalui core plan, di mana kita melakukan perubahan visi misi yang semula menjadi 10 bank terbesar, kita ingin menjadi bank pilihan utama Anda. Bisa next slide barangkali. Nah, di sini kita melihat bahwasanya visi itu kita tentu berpayungkan dengan GRC yang kuat. Kemudian juga kita melakukan berbagai strategi. Ada 3 strategi yang memang kita arahkan 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah transformasi digital, di mana kita ingin meningkatkan kualitas layanan pegawai maupun produk melalui digital teknologi. Kebetulan sejak tahun 2019 Bank BJB membentuk direktorat baru, yaitu Direktorat IT. Termasuk juga di bawahnya kita juga diperkuat, sehingga strategi digital ini sudah kita canangkan jauh sebelum COVID. Manakala terjadi COVID, kita merasakan betapa lebih pentingnya fungsi ini ke depan. Kemudian juga kita mencoba akan menjadi memperkuat fungsi daripada one stop solution banking, serta ke depan kita juga menguatkan kolaborasi dan organik. Saat ini kebetulan Bank BJB juga sudah merupakan BPD pertama yang membentuk suatu anak usaha baru, yaitu PED, perusahaan sekuritas daerah, yang kemarin Agustus dibuka. Sehingga tentu ke depan kita juga akan melakukan berbagai upaya kolaborasi dan organic growth dengan beberapa target segmen antara lain ke insurance dan ke Ventura. Dan tentu dalam mencapai ini juga salah satu kondisi yang perlu kita hadapi masalah SDM yang kebanyakan milenial, Pak. Di BJB sekarang hampir 80% kondisinya milenial. Itu hal yang memang perlu kita sikapi dengan seksama. Bapak sekalian, next slide. Kami melihat 2 tahun belakang ini ada 3 tantangan yang sangat terasa, tentu juga dirasakan oleh semua pihak. Yang pertama tentu adanya pandemi COVID. Kita tahu bahwa hal ini merupakan hal yang luar biasa, baik mempengaruhi sisi kehidupan pribadi maupun organisasi. Sudah sebanyak 4, sekian juta jiwa yang terkena COVID. Kemudian juga ada pembatasan kegiatan sosial. Tentu terakhir juga menyangkut pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ujung-ujungnya kita sama-sama perbankan menghadapi
potensi peningkatan debit bermasalah. Kemudian juga akibat pandemi COVID tersebut, secara natur dan diperkuat oleh kondisi COVID, terjadi perubahan perilaku nasabah, baik perilaku individu maupun organisasi. Kalau kita lihat beberapa informasi dari Kominfo Go ID, Indonesia merupakan salah satu negara yang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi e-commerce. Kemudian juga BI memprediksi akan terjadi peningkatan transaksi digital, sehingga tentu tantangan kami di Bank BJB adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen untuk transaksi online. Kemudian juga aman, mudah, dan keamanan dan kenyamanan. Terakhir tentu ada juga tantangan untuk bagaimana kita menjaga transaksi lebih efisien dan terjangkau. Beberapa strategi yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, di Bank BJB dari COVID yang terjadi awal 2020, tentu kita telah melaksanakan BCM secara aktif. Kita bentuk beberapa task team krisis, mulai dari kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang, sehingga semua perkembangan COVID langsung terrekod dan terlapor ke kantor pusat. Beberapa karyawan kami, Bapak sekalian, terdapat beberapa yang memang sampai wafat karena memang sangat luar biasa. Kita juga terekspos berbagai risiko COVID di lapangan, tapi tentu banyak juga kita upaya-upaya yang kita lakukan, terutama baik dari sisi kesehatan karyawan maupun dari sisi kebijakan bisnis. Dari sisi anggaran tentu kita mengalami berbagai upaya-upaya pengembangan atau penguatan kesehatan karyawan yang tahun kemarin kita mencapai hampir 2 kali lipat anggaran kesehatan, sehingga tentu ini merupakan hal yang luar biasa buat kita untuk bisa mencegahnya. Yang kedua tentu tadi tentang kebijakan dari pemerintah, kita mencoba mengadop untuk bisa melakukan relaksasi ketentuan internal kita. Kemudian dari sisi IT tadi sampaikan bahwa kita kebetulan sebelum COVID sudah mempunyai organisasi khusus di IT, sehingga struktur organisasi kita bangun, kemudian juga kita perbaikan core banking, kemudian middleware, dan beberapa infrastruktur IT. Dan untuk cyber risk memang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita upayakan juga dengan berbagai macam upaya, terutama dalam konteks pengembangan kekuatan risk di IT. Kemarin kita alhamdulillah sudah mendapat ISO 20000 dan ISO 27001, serta juga pengembangan daripada FDS. Di bidang kredit bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa langkah yang kami lakukan, terutama dari sisi internal. Yang pertama adalah masalah kita penyusunan ketentuan. Tentu dengan adanya POJK 48 2020 dari OJK, tentu kita mengantisipasi dengan menyusun suatu ketentuan yang lebih relaksasi, tapi tetap dengan memakai atau menerapkan fungsi-fungsi medis yang baik. Kemudian kita lakukan restruct dari total 94 triliun kita punya kredit, kita ada 3% kurang lebih di restruct, Bapak Ibu sekalian, yang memang kebanyakan dari sisi kredit komersial. Alhamdulillah memang di Bank BJB saat ini segmen consumer masih mendominasi, kurang lebih 67% kita punya segmen consumer, dan kebanyakan resiko ini adalah dari segmen produktif. Kemudian juga tentu salah satu strategi kita untuk tetap tumbuh adalah kita ekspansi dalam sektor yang selektif. Beberapa sektor masih tumbuh, terutama untuk infrastruktur yang BUMN, kemudian juga segmen-segmen di kesehatan kita masih tumbuh, dan tentu juga kita menjaga momentum ini tetap baik untuk sektor konsumen. Dan terakhir yang kedua adalah adanya pengendalian internal NPL yang sangat intens, di mana hal ini yang merupakan salah satu concern kami selama ini di Bank BJB untuk bisa menjaga profit dengan baik. Kami mempunyai loan at risk sebesar 7,73% per September ini, dan tentu ini hal yang memang harus kita jaga, dan kita juga sudah sampaikan kita sudah bentuk KPN sebesar 191%. Di sisi cyber risk, Bapak Ibu sekalian, kami juga membangun data center, kemudian juga di RC,
serta perbaikan dalam sisi infrastruktur lainnya. Kebetulan di IT kami memang membuat suatu langkah-langkah yang progresif ke depan. Kita membangun dari mulai infrastruktur, SDM, dan sampai kita mendapatkan ISO 20000 dan 2701. Dan terakhir juga yang sangat penting buat kami adalah masalah pengembangan daripada fraud detection system yang untuk bisa mengantisipasi berbagai potensi resiko cyber risk yang terjadi di perbankan saat ini. Nah, kemudian untuk mengantisipasi adanya ekonomi digital, Bank BJB, next slide, selama ini sudah mempunyai beberapa layanan digital yang sudah berjalan. Ada BJB Digi yang merupakan platform digital banking. Untuk UMKM kita juga ada BJB Laku. Kemudian juga untuk pemberdayaan UMKM kita ada BJB Center dan lain-lainnya. Yang kami lihat bahwasanya sejak COVID ini terjadi peningkatan luar biasa daripada user Digi, Bank BJB Digi. Kemudian juga ada peningkatan kris yang memang luar biasa peningkatannya, dan terakhir tentu meskipun memang masih dominasi oleh interest income, growth pertumbuhan daripada business income kita di Bank BJB selama periode setahun ke belakang sudah mencapai peningkatan 52% ke depan. Hal lain yang mungkin saya sampaikan terkait GSG ini, Bapak sekalian, sesuai judulnya bahwa kita memang membangun ketahanan perusahaan dalam kerangka GSG. Tentu proses-proses pencapaian kinerja Bank BJB secara finansial tentu juga tidak hanya fokus kepada aspek kinerja, tapi juga termasuk proses-proses yang kita fokuskan. Di dunia perbankan tentu sudah maklum bahwa kita memang ada suatu sistem yang namanya TKB, di mana otoritas menilai daripada kesehatan bank melalui seperangkat atau 4 perangkat daripada kondisi Bank BJB, mulai dari GSG, profil risiko, rentabilitas maupun permodalan. Terima kasih kepada semua mitra kerja kami Bank BJB yang telah sama-sama membangun Bank BJB sehingga Bank BJB bisa tumbuh dengan baik dari sisi finansial dan juga dari sisi kesehatan bank. Kita bisa berjaga di komposit kedua. Kemudian yang terakhir barangkali dari sisi kinerja, Bapak sekalian, dapat kami sampaikan bahwa September 2021 ini kita mempunyai growth dari sisi aset maupun kredit dan DPK lebih baik atau lebih besar daripada industri. Tentu ini mencerminkan bahwa kondisi GSG BJB, kemudian dari sisi proses kita jaga sehingga growth tetap kita jaga. Termasuk juga laba bersih kita ada pertumbuhan sebesar 17%, di mana hal ini tentu sangat penting buat kami ke depannya untuk membangun penguatan modal secara organik. Dari sisi rasio pun beberapa rasio kita lihat ada beberapa peningkatan, mungkin hanya LDR yang ada penurunan karena memang dari sisi bukannya tidak ada growth, tapi memang selama COVID ini growth DPK sudah kita lebih banyak lebih tinggi growth-nya. Kemudian juga ada beberapa memang segmen-segmen kredit yang ada pelunasan. Dari berbagai kinerja, pencapaian kinerja maupun dari TKB, alhamdulillah tahun ini beberapa award kita terima Bapak sekalian dari berbagai pihak, dari CNIB, kemudian juga dari GSG Award kemarin. Ya tentu ini merupakan hal yang menjadi motivasi buat kami untuk terus meningkatkan kinerja, termasuk peningkatan kualitas GSG ini. Kami yakin selama 60 tahun ini kami tidak akan bisa mencapai kinerja yang luar biasa yang memang tumbuh terus tanpa adanya penerapan GSG yang lebih baik ke depan lagi.